kita di akhir sesi kita presentasi. Jadi saya ngambil ya 1,5 jam untuk 5 chapter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu, suaranya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Prof. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan masuk. Hari ini adalah hari pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi kita akan kejar 5 chapter terakhir. Dan kemudian akan saya berikan waktu di sesi terakhir untuk presentasi assignment bagi yang sudah mengumpulkan 10 menit masing-masing untuk presentasi. So let's start it. So kita masuk ke chapter berikutnya yaitu chapter 17 yaitu macroeconomics and industry analysis. So what is macroeconomics and what is industry analysis? Jadi macroeconomics adalah indikator ekonomi secara makro, yaitu secara external environment, yang mana indikator dari macroeconomics tersebut mempengaruhi kepada performance perusahaan. Macroeconomics di sini maksudnya adalah suatu kondisi indikator ekonomi yang sifatnya mempengaruhi perusahaan dan perusahaan tidak memiliki capability apapun untuk merubahnya. Jadi kita sebagai ibaratnya cacing dan hujan. Perusahaan itu adalah cacing, macroeconomics adalah hujan. Jadi apa saja kenapa saya bicarakan analoginya adalah cacing dan hujan? Karena begitu macroeconomics seperti kondisi pandemik terjadi, itu company dia chapter 11. Banyak company mengalami kebangkrutan, ya. Nah, atau ketika kondisi ekonomi vaksin sudah dilakukan, kemudian orang sudah mulai normal kembali. So that is macroeconomics. Kemudian ada lagi yang lain. Apalagi macroeconomics yang lain adalah misalkan inflasi. Ya, inflasi juga merupakan faktor macroeconomics. Apalagi employment rate. Ya, nah kondisi macroeconomics itu mempengaruhi performa perusahaan dan mempengaruhi kepada layak atau tidaknya kita melakukan investasi di dalam sebuah perusahaan. Ya. Seperti misalkan saham di dalam kondisi pandemik, saham mana yang rontok, saham mana yang naik? Ya. Siapa saham yang naik di dalam kondisi pandemik ini? Ada yang bisa jawab nggak? Salah satu saham yang Anda pikir valuation-nya naik selama kondisi pandemik? Pak Eva? Telekomunikasi, Pak. Good, telekomunikasi kita zooming gitu ya. ICT, Internet Communication Technology, ya. Yeah. ICT, good. What else? Baratna? Ekspedisi, Pak, termasuk. Ekspedisi, JNE, good. Ya. Pada naik sama JNT. Yes. What else? FMCG, dokter. Apa Pak Agung? FMCG. FMCG, yes. FMCG naik, ya. Karena kebutuhan bahan pokoknya tinggi ya, beras segala macam ya. Orang lebih fokus beli beras sekarang daripada kebutuhan yang luxuries. Okay. Apalagi? Health, ya. Health, medic supplies, ya. Itu yang naik. Itu kondisi macroeconomics. Ada lagi yang macroeconomics-nya dia dalam kondisi pandemik, secara macroeconomics terjadi pandemik, saham mana yang turun? Saham apa yang turun? Pariwisata sih, Pak. Pariwisata ya, travel services. Travel services yang berhubungan dengan jasa. Biasa ya. Kemudian entertain juga turun ya. Bukan, entertain dalam sisi pariwisata, travel service turun. Entertain tapi naik sebetulnya. Karena entertain Netflix yang offline, Pak, yang mati. Yang pertemuan. Yang online naik, yang offline turun ya. Iya, kayak gitu. Oke, good. Soalnya kayak Spotify atau Apple Music itu malah naik. Malah naik, yes. Ya. Terus saham apa lagi yang turun? Banking turun nggak? Karena orang nggak kasih kredit lagi kan. Sekarang susah kredit, lending agak berat sekarang kan. Karena
kemampuan beli, daya purchasing power dari para debitur sekarang turun sekali. Jadi lending untuk sisi bank, kredit macet mulai naik, ya. Saham bank mulai turun, rontok, ya. Apalagi transportation, ya, turun. Ya, karena people going di social distance, nggak boleh travel kemana-mana gitu ya. So there is macroeconomics, dan itu mempengaruhi kepada industri. So the framework of analysis, there is a fundamental analysis, dan berdasarkan global economic analysis, going down to industry analysis di masing-masing industri, ya, dari kondisi global pandemic, industri mana yang going down, industri mana yang going up, ya. Jadi macroeconomics itu adalah hujan, ya. Industri adalah cacing. Begitu pandemik terjadi, industri langsung terbelah. Mana industri yang responding positif, mana yang industri yang responding negatif. Global economic consideration itu bermacam-macam. Ada yang political, ya, ada yang pandemic, ada yang exchange rate, ya, juga berpengaruh, ya. Inflation, employment rate, ya. There are macroeconomics. Di dalam bagaimana kita melihat variables yang mempengaruhi itu adalah indikator-indikator yang kita dapat pakai antara lain adalah GDP, Gross Domestic Product. Kalau GDP kita turun, itu berarti the measure of economic total production of goods of services in the period itu juga turun. GDP kita naik atau turun? Unemployment kita naik atau turun saat ini dengan kondisi pandemik, ya. Terus kalau unemployment-nya dia tinggi, ya, berarti semakin banyak orang yang tidak bekerja, ya. So there is macroeconomics. Inflation, ya. The rate at which the general level of price increase, price rise. Jadi harga barang terjadi inflasi, maka harga jadi lebih mahal, ya, karena terjadinya inflasi di sana. Kemudian interest rate, ya. High interest rate reduce the present value of the future cash flow. Kalau Anda menghitung future cash flow kan ada present value, future value. Kalau interest rate-nya dia naik, maka future cash flow-nya bakal turun, ya, karena dia sebagai faktor pembagi, ya. Ingat, present value, future value. Interest rate naik, maka mempengaruhi kepada present value maupun future value. Consumer sentiments, ya. Consumers and producers optimism or pessimism concerning the economics. Kemudian apa yang menjadi bagaimana caranya pemerintah cope with that, menangani masalah macroeconomics, ya. Pertama mengenali fiscal policy, ya. Karena kalau kita di dalam kondisi recession kayak begini, maka yang paling berpengaruh adalah government spending. Karena swasta nggak mungkin investasi, ya. Untuk meningkatkan ekonomi, ya, maka dibutuhkan government spending. Apa yang dimaksud dengan government spending? Jadi pemerintah membuat proyek-proyek yang melibatkan orang banyak, sehingga orang-orang yang unemployment-nya tinggi, ya, bisa turun karena terserap oleh government spending untuk pembangunan. Bukan dengan saat ini seperti sekarang ini. Jadi karena semua proyek bahannya dari China, tenaga kerja dari China, ya, terus orang-orangnya dari China, mesin dari China, semua dari China, sehingga employment rate-nya semakin tinggi, ya. Lulusan pendidikan tidak terserap oleh tenaga kerja perusahaan. Tenaga kerja yang skill labor itu tidak terserap oleh pabrik karena mereka mengutamakan dari China. So this is the wrongdoing that we have done, sehingga mengakibatkan resesi semakin berat, ya, karena unemployment-nya tidak terserap. Kemudian direct policy adalah fiscal, probably the most direct way adalah direct policy. Jadi peningkatan
bagaimana kita menstimulat ekonomi supaya lebih baik itu dengan government spending yang tadi. Penurunan kepada government spending akan menurunkan demand kepada goods and services. Karena kalau di dalam kondisi recession, government spending turun, maka purchasing power turun, sehingga pembelian kepada goods and services turun. Supaya GDP kita naik, penjualan goods and services dia menaik, maka purchasing power masyarakat harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan government spending. Pemerintah menggunakan dua cara. Satu, bisa dengan sisi project yang sifatnya masif. Yang kedua, dengan bantuan langsung tunai. So this is what we've been done by the government right now. Mereka menggunakan bantuan langsung tunai. Tapi sayangnya tidak di dalam bentuk tunai, bansos, ya, yang malah dikorupsi oleh Pak Juliari, gitu ya. So this is quite menyedihkan, ironik kepada kondisi Indonesia saat ini. Government spending pun dikorup oleh menterinya sendiri. So this is an example of bad management. And then slowly implemented. Yeah. The formulation and implementation of such policy is usually painfully slow and involved. This is because the fiscal policy requires enormous amount of compromise between the executive and the legislative. Jadi memang dalam government policy menggunakan government spending dan lain sebagainya itu memang implementasinya agak lambat, ya, karena itu butuh kompromi antara eksekutif dan legislatif, ya. Jadi tidak langsung impact-nya langsung gitu, ya. Jadi dia slowly impacted. Kemudian ada lagi yang monetary policy, ya. Bagaimana kita mengatur manipulation dari money supply to influence the economic activities, ya. Seperti bagaimana kita meningkatkan suku bunga sehingga orang tidak lagi spending keluar, tapi dia nabung ke dananya, ke tabungan gitu, ya. Dan kalau naikin suku bunga, orang kredit turun, saving naik, kan? Karena kalau suku bunga naik, kita minjem agak berat, kan? So this is how to play it. Kalau dengan kondisi pandemi kayak begini, bank dia nggak berani kasih gitu, ya. Jadi dia udah deh interest rate-nya tinggi supaya orang taruh duit dan kreditnya turun. So that is monetary policy. Alright. Kemudian open market operation, ya. Bagaimana Bank Indonesia dia buy and sell bonds for its own, ya. Karena kita seperti sekarang pemerintah menerbitkan bonds, ya, yang membeli juga dari Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia berlaku yang membeli bonds dari pemerintah sebagai open market operation. Kemudian discount rate, ya. Interest rate in charge for short term loans, ya. Jadi ketika menurunkan interest rate, maka perputaran bisnis semakin kredit loans semakin besar, pergerak ekonomi, roda-roda ekonomi mulai berputar, sehingga purchasing power kembali meningkat. So the condition right now, kita mulai slowing down, kredit granting turun, ya, kemudian interest rate naik, kemudian kredit macet mulai naik, unemployment rate-nya mulai tinggi, ya. So this is a time bomb machine for us. Okay. Kalau kita nggak bisa cope with this, it is gonna be devastating years. Yeah. So focus on economic and focus on health. Ya. Karena dari awal memang kebijakan kita tidak melakukan lockdown, tapi fokus on economic, ya. Fokus on economic sehingga sekarang kondisinya semakin berat, ya. Pariwisata semakin drop, ya. Karena kita sudah mulai mencapai terkena COVID itu udah mulai tertinggi nih sekarang kita. Tinggi terus, naik terus, belum turun-turun.
So that is macroeconomics. Yeah. Right. So di dalam macroeconomics ada yang disebut dengan leading indicator dan lagging indicator. Ya. Apa yang dimaksud dengan leading indicators? Yaitu adalah misalkan berapa harga saham, stock price, ya, IHSG naik atau turun, itu adalah leading indicator. Ya. Atau kemudian berapa productivity penduduk, ya, kemudian berapa weekly hours of production workers. So there is leading indicator. Yang sementara kalau lagging indicator yaitu information that tend to follow the lag economic performance. Ya. Jadi misalkan lagging indicator adalah ratio of trade inventory to sales. Ya. Indicator that tend to follow the economic performance. Inventory terhadap sales, ratio of consumer installed credit outstanding to personal income. Jadi lagging indicator adalah yang kalau secara level dia di atas, leading indicator di bawah. Jadi kalau dari sisi lagging indicator seperti dimensi dan leading indicator seperti indicator. Jadi kalau misalkan lagging indicatornya adalah inventory to sales, trade inventory to sales. Apa yang maksud trade inventory to sales? Berapa kita punya stok, ya? Kemudian berapa kita punya sales, ya? Jadi kalau kita punya stok to sales, misalkan kita punya stok 100, sales kita 50. Stok to sales artinya kita punya waktu 2 bulan untuk menghabiskan stok, ya. Itu adalah lagging indicator. Sementara leading indicatornya adalah berapa harga leading indicatornya adalah stok inventory per sales 105. Ada 2 bulan kita punya stok, ya. Kita punya 2 bulan untuk stok inventory. Leading indicatornya adalah berapa konsumsi masyarakat, ya. Berapa kita punya consumption. Apalagi yang menjadi leading indicator, berapa income masyarakat naik atau turun, ya. Misalkan kita punya stok pangan beras, 1 juta kuintal, misalkan 1 juta ton, ya. Terus konsumsi masyarakat misalkan 500.000 Indonesia. Kita punya lagging indicator 2 bulan stok. Itu adalah lagging indicator, ya. 2 bulan stok beras. Leading indicatornya adalah leading indicatornya adalah berapa konsumsi masyarakat per hari. Itu leading indicator yang kita harus pantau. Kemudian berapa pendapatan masyarakat per kapita naik atau turun. Nah itu adalah leading indikatornya yang menjadi barometer bagi apakah stok ini bisa bertahan 2 bulan atau tidak. So that is a cyclical indicator. Lagging and leading indicator. Kemudian setelah itu semua baru kita goes to industry analysis, ya. Ketika kita dalam kondisi pandemi, ya, maka akibatnya industrinya ada yang naik, ada yang turun. Industry analysis kita mempelajari sensitivity kepada business cycle. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepada sensitivity of earning to business cycle, antara lain adalah financial leverage, operating leverage, sensitivity of sales, ya, industry analysis, bisa juga menggunakan 5 forces,
Ya, misalkan bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, ya, kemudian substitute products, rivalry among the industries. So ini menjadi melihat secara industri Anda berada di mana di dalam industri? Apakah Anda ada di dalam top, di dalam industri Anda berada di peringkat pertama, peringkat kedua, atau peringkat ketiga berdasarkan kondisi finansial, berdasarkan operasional, berdasarkan dari sisi sales. Misalkan Anda punya debt to equity ratio, ya, dari sisi perusahaan. Secara industri, average industri berapa? Misalkan Anda punya debt to equity ratio, current asset deh, current asset 1 juta, industri 2 juta, maka Anda berada di bawah industri. Ini adalah industri analisis secara finansial, secara aset, ya, current asset. Begitu juga dengan current liabilities. Anda current liability-nya sekarang ada di 5 juta. Market cuma di 3 juta. Anda di atas market. Bad. So, macroeconomics turun ke industry analysis. Ya. So, that is at the end, Anda akan membandingkan antara between you and the industry. Apakah Anda layak, perusahaan Anda layak untuk diberikan investasi? Apakah saya sebagai bank, ya, menganggap Anda layak untuk diberikan investasi? Karena ada kredit investasi, kan? Oke. Supply of money kepada Anda sebagai perusahaan, apakah Anda layak? Secara Z-score, apakah Anda memenuhi? Ya. Apakah secara Z-score Anda memenuhi? Secara industri A, industri B, industri C? So, that is industry analysis. Kemudian di dalam industry life cycle ada beberapa stage. Ada startup, consolidation, maturity, dan decline. Ya. Start, consolidate, mature, decline. So, itu di mana ketika dalam kondisi start, itu terjadi rapid dan increasing sales growth. Sales growth-nya sangat tinggi sekali. Ya. Oke. Kemudian ketika dia mulai consolidate, dia stable. Ya, dia kayak misalkan Anda Anda sebagai bank misalkan. Anda start bisnis KPR misalkan. Ketika Anda start bisnis KPR, Anda kasih bunga rendah, semua orang jor-joran nih. Portofolio Anda tinggi karena sales Anda tinggi sekali. Kemudian Anda mulai consolidate, maturity, dia mulai stabil. Wah, perbaiki dulu yang kredit macet segala macam. Setelah semuanya oke, baru Anda gas lagi maturity. Ya, sales growth-nya dia slow tapi lebih kepada existing customer. Bagaimana existing customer itu dia bisa second purchase untuk mendapatkan top up kreditnya dan lain sebagainya. Dan kemudian dia mulai decline. Ya. So that is the industry life cycle. Ketika dia decline, kalau Anda nggak reinvest, Anda nggak reinvestment, reinvest your money again untuk develop your business, mereka bisa decline. Tapi kalau Anda investasi lagi, dia mulai maturity lagi. Consolidate lagi. Jadi dia stage-nya start itu investasi gede di awal, Anda pinjam kredit, ya, Anda pinjam kredit ke bank lalu mengukur berapa persen value dari cash flow Anda. Oh, ternyata bagus, bank kasih kredit investasi di Anda. Kemudian setelah 10 tahun Anda mulai consolidate, atau 2 tahun Anda mulai consolidate, kemudian Anda mulai growth lagi. Kemudian kalau Anda nggak investasi kepada teknologi, kepada digital, itu akan decline. Nah, Anda harus investasi ulang untuk kepada di digital teknologi dan biar dia bisa consolidate dan dia bisa mature lagi. So that is the beauty of the industry life cycle. So that is what I want to teach you about on the macroeconomics and industry analysis. Any questions? Any questions? Semua paham? Pak Reva, ada pertanyaan?
Enggak sih, Pak. Alright. Ini. Oke. Yang lain-lain ada pertanyaan? Paling tadi Pak saya pengen lihat sampel yang terakhir itu tadi Pak bilang life cycle. Yes. Itu ada sampel di realnya nggak Pak? Kalau cara teorinya kan tadi emang kalau startup. Tadi Ya. Pak yang slide berapa tadi? Slide 15 ya, 16 ya? Oke. Anda mau lihat apanya? Istilahnya sampel real life-nya bagaimana? Oke, sebentar ya. Business growth cycle. Alright. Product life cycle, business life cycle, image, 1 second. Okay, this one. Oke. Saya muncul? Muncul. Jadi ketika Anda di dalam bisnis, kapan Anda butuh investasi? Ketika Anda di dalam life cycle-nya kepada startup. Ya, ketika Anda start, Anda mulai cari investasi kan? Anda mulai mengukur nih. Saya cash flow-nya kira-kira berapa? Kemudian berapa present value-nya ke sekarang? Kalau misalkan dia berapa investasi, berapa present value, apabila dia lebih tinggi present value-nya daripada initial investment, maka ada dia positif, maka ini investasi tersebut layak. Setuju? Setuju. Jadi inilah pekerjaan Anda sebagai investment analyst di sini. Untuk misalkan Anda bekerja di bank, ini perusahaan layak nggak saya kasih kredit investasi di sini? Oke, layak. Mulailah dia rapid growth, dia lakukan sales gila-gilaan. Dia kejar sales kan? Ya, suku bunga dia turunin, yang penting gue dapat portofolio dulu. Dia kejar growth. Hajar. Kemudian di certain moment dia mulai ada consolidate di sini. Ketika di atas dia mulai consolidate. Consolidate untuk dia benahi mana yang kredit macet, kemudian oleh bank, kemudian mana yang masih bisa direstrukturisasi dan lain sebagainya. Kemudian ketika rasio kredit macetnya sudah mulai tertangani dengan baik, ya kan dia mulai kurangin sales ya, dia perbaiki, kemudian dia gas lagi, mulai dia mature, ya, gas lagi, mulai mature, kemudian di dalam periode-periode tertentu itu harus ada investasi ulang. Maksudnya apa? Kayak sekarang, kalau kita nggak investasi di ICT, Internet Communication Technology, perusahaan Anda sekarang bangkrut nggak? Semua orang kerja sekarang work from home ya. Kalau Anda nggak punya ICT, perusahaannya bangkrut nggak? Bangkrut Pak, karena tidak bisa bergerak. Nggak bisa gerak, nggak bisa connect ke database, nggak bisa akses, nggak bisa komunikasi. Internet Communication Technology, ya, nggak bisa kerja, pegawai nggak bisa kerja, ya kan? Data kita nggak ada di big data, di cloud perusahaan nggak punya data, gimana mau remote access, VPN nggak ada investasinya ke VPN, ya, kacau. Sehingga ketika Anda nggak melakukan reinvestment, maka Anda going to decline, death zone, ya, hancur. Nah, ketika kondisi mulai seperti ini, kita harus reinvest our money yang kita sudah dapatkan profit dari sini. Mana? ICT, Internet Communication Technology, Big Data, ya, kemudian digital business, otomasi di sistem, karena pegawai nggak ada di kantor, pegawai ada di kampung, di Bali, ya, kerjanya sambil di Bali nongkrong, kan Anda nggak tahu pegawai Anda di mana sekarang kan? Bisa saja Anda kerja dari kampung, Anda kerja dari pantai, Anda kerja dari gunung, gimana caranya tuh ngontrol orang-orang itu? Posisinya pun Anda nggak tahu di mana, ya kan? Nah,
Sehingga kalau Anda nggak melakukan investasi, bisa untuk agile collaboration, untuk project-project yang tersebut, dan Anda tidak menyediakan platform, hancur. Sehingga ketika Anda melakukan investasi, ketika dia decline, dia nggak terus decline, dia mulai rebirth. Naik lagi. Bisnisnya sustain. Menjawab Pak Reva? Pak Reva? Iya Pak, jawab Pak. Jawab? Saya nyapa tadi ya HP. Jawab. Oke. Pak. Yes. Itu ada tadi kan ada transisi perpindahan. Tadi saya udah jelas dari startup ke rapid ke maturity. Itu pasti semua akan mengalami fase decline, Pak ya. Itu udah pasti ya decline itu ya. Itu ada nggak kemungkinan grafik kalau dari grafik ini maturity-nya itu flat ke depannya atau mungkin dia akan langsung naik atau langsung dead ke bawah? Bisa. Kalau Anda nggak investasi, Anda dead zone. Kalau Anda jadi gini, banyak perusahaan itu dia terlalu percaya diri ya, sehingga dia tidak melakukan investasi apapun, ya kan? Simpelnya duitnya kan. Coba Anda bayangkan, perusahaan-perusahaan yang dalam 3 tahun terakhir tidak ada investasi ke cloud, tidak ada investasi ke big data, tidak ada investasi ke internet communication technology, tidak ada investasi ke VPN biar bisa remote access segala macam. Sekarang cuma bisa Zoom doang kan? Kerja gimana? Data di mana? Data di server kantor semua. Gimana mengakses kalau Anda nggak punya VPN? Gimana mau akses kalau Anda nggak punya cloud? Gimana mau akses kalau Anda nggak punya GPU? So, sekarang mereka mulai baru jor-joran nih, mau investasi ke sana. Ya kan? Sehingga perusahaan yang tidak ada plan untuk investasi kepada teknologi, mereka going to dead zone. Sementara perusahaan-perusahaan yang sudah investasi ke teknologi, dia masih bisa survive. Kapis? Pronto. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak Mas Wendia. Ya, nyambung sama pertanyaannya Fagi tadi, Pak, soal bagaimana kita memperpanjang life cycle dari sebuah korporasi ya, Pak. Apakah ada sebuah model bisnis atau perhitungan yang dilakukan untuk perusahaan yang aset terbesarnya adalah intangible asset, Pak? Misalkan konsultan, gitu kan, aset terbesarnya adalah partnernya ya, orangnya, atau production house di mana aset terbesarnya adalah kreativitas dari kru-nya gitu, Pak. Bagaimana menghitung ini saatnya reinvestment? Kalau yang asetnya tangible kan gampang lah ya, ketika depresiasinya sudah turun, udah hampir nol gitu ya, dia harus reinvestasi atau masalah lingkungan. Pertanyaan saya, ketika aset terbesarnya adalah yang sifatnya intangible, adakah sebuah model bisnis atau perhitungan untuk ini udah waktunya untuk reinvestasi dan seperti apa reinvestasinya? Thank you, Pak Jerry. So, know-how itu intangible ya. Anda punya kemampuan, Anda punya skill, itu intangible, tak terlihat. Ya. Bagaimana cara kita memanage itu semua? Investasi apa yang diperlukan? Ya. Jadi banyak alternatif. Ya. Salah satunya adalah bagaimana Anda berkolaborasi dengan tim Anda, misalkan, karena nggak cuma bisa pakai Zoom, kolaborasi. Gitu. Anda harus punya agile. Nah, jadi Anda bisa coding bareng, ya, coding bareng untuk ngerjain project, untuk new product development. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda punya orang jago-jago, tapi dia one man army, satu orang kerjain semua di dia, itu bakal trigger kepada burnout. Shutdown dia punya kepala. Mati muda. Ini yang kejadian sekarang nih. Di dalam kondisi pandemik, Anda one man army, nggak bisa collaborate sama orang lain gitu ya. Tidak ada platform yang membuat Anda bisa collaborate. Misalkan Anda sekarang bikin Google Sheet ya. Google Sheet itu kan di Google platform kan dia bisa dirame-rame dikerjain bareng gitu kan. Kebayang nggak Mas Wendy? Atau Google Doc, itu bisa dikerjain bareng kan? Nah, seperti itu maksud saya. Kalau Anda sekarang one man army, Mas Wendy sendirian kerjain itu semua sampai selesai,
terus semua juga dikasih ke Mas Wendy, itu burn out, Anda punya intangible asset, dia resign Pak. Mati nih gue. Karena gue nggak di kantor, nggak bisa kalau ada masalah gue nggak bisa tanya ke orang, ya. Orang teknisinya juga di rumah, orang IT-nya juga lagi di rumah, ya kan? Nggak bisa akses ke server. Kacau nggak? Diperlukan investasi yang bisa memungkinkan kolaborasi di antara kolaborasi untuk kerjasama di dalam product development misalkan. Nah, ya, jadi poinnya adalah harus ada kita sama-sama saling belajar di dalam new normal ini untuk beradaptasi agar kita bisa tidak sampai tim Anda itu burn out. Karena intangible asset itu know-how mereka Anda harus jaga. Ya. Kadang-kadang orang nggak mau tahu tuh, udah kasih aja dia semua, hancur. One man army, semua dia kerjain. Ya. Tapi kalau yang tadi yang ditanyakan oleh Mas Raifa, oke, sekarang Anda punya physical aset yang besar. Oh, sekarang orang nggak perlu gedung, Anda nggak perlu kantor, ya kan? Anda jual, Anda invest di teknologi. Ya, cukup kantor satu untuk berapa orang, representative office gitu ya, kecil aja, tapi kepada teknologi Anda siram. Ya. So that is optional. Karena sekarang di dalam pandemi orang nggak perlu buildings, karena buildings nggak ada jendela untuk udara. Kalau kita close air bisa terkena COVID, itu cukup endanger. Menjawab Mas Wendy? Ya Pak. Alright. Thank you. Cool. Ada pertanyaan lagi? Alright. Saya Prof.